Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bagas selaku dosen multimedia pembelajaran agama Islam. Yang saya hormati juga semua teman-teman yang menyaksikan video ini, baik itu mahasiswa ataupun netizen YouTube, karena saya akan mengupload video ini di YouTube. Saya akan membahas materi ini sebagai bentuk untuk tugas UTS, ya, tugas UTS. Materi ini saya judulkan hukuman pancung di negara-negara Islam. Hukuman pancung di negara-negara Islam. Ya, kita tahu bahwa Indonesia itu bukan negara Islam, akan tetapi Indonesia mayoritasnya Islam. 87% Indonesia mayoritas Islam, namun tidak bisa menerapkan hukuman pancung. Kenapa? Ya karena Indonesia bukan negara Islam. Indonesia itu negara Pancasila. Oleh karena itu tidak bisa menerapkan hukuman pancung, karena hukuman pancung itu hukum Islam sesuai di Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan dalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dalika falahu adabun alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk melakukan kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang yang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, maka hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut, dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Jadi hukum Islam itu benar-benar menerapkan hukuman mati. Kenapa? Ya karena supaya memberikan efek jera kepada siapa? Kepada pelakunya. Misalnya ada orang yang dibunuh, ya, orang yang dibunuh, maka pelaku itu harus membalasnya dengan nyawa. Nyawa itu harus dibalas dengan nyawa. Itulah hukum Islam. Kenapa Indonesia tidak bisa menerapkan hukuman pancung? Karena Indonesia bukan negara Islam. Indonesia adalah negara Pancasila. Ada 6 agama di Indonesia yang secara resmi diresmikan oleh pemerintah. Agama apa saja? Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Sebenarnya masih ada banyak agama lagi di Indonesia, namun yang benar-benar secara resmi diresmikan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, 38 provinsi itu hanya ada 6 agama. Dan kalaupun
Indonesia menerapkan hukuman pancung, maka tidak bisa diterapkan di Indonesia, karena pasti agama-agama yang lainnya akan tidak setuju. Pasti itu tidak setuju, pasti protes. Wah, masa Indonesia negaranya Bhinneka Tunggal Ika, pakainya Pancasila, masa nggak bisa, masa cuman agama Islam saja yang diutamakan. Pasti mereka protes yang non Islamnya. Oleh karena itu Indonesia tidak bisa menerapkan hukuman pancung, karena hukum pancung itu hanya di negara-negara yang menerapkan hukum syariat Islam. Contohnya negara apa? Negara Kingdom of Saudi Arabia, atau kita sering menyebutnya dengan negara Arab Saudi. Bahkan Arab Saudi itu lagu kebangsaannya itu ada kata-kata Allahu Akbar. Saya akan menyanyikannya. Sari'i lil majdi wal alya, majdi li khaliqis sama, warfa'il khafaqa akhdar yahmilun nural musattarrat didi Allahu Akbar ya mautini qad ishtafakhal muslimin ashal malik lil alam wal watan. Sekali lagi ya. Sari'i lil majdi wal alya, majdi li khaliqis sama, warfa'il khafaqa akhdar yahmilun nural musattarrat didi Allahu Akbar ya mautini qad ishtafakhal muslimin ashal malik lil alam wal watan. Seperti itu adalah lagu kebangsaan Kingdom of Saudi Arabia. Judulnya saya lupa judulnya, nanti bisa dicari di YouTube itu ya. Jadi selain Arab Saudi ada lagi Mesir, Suriah, Irak, Iran, Yaman. Itu negara-negara Islam yang juga sama dengan Arab Saudi, yaitu menerapkan hukuman mati bagi pelaku pembunuhan. Tapi yang hanya hukuman pancung itu hanya di Arab Saudi saja. Soalnya apa? Di negara-negara Islam yang lainnya seperti Irak, Suriah, Uni Emirat Arab, Yaman itu pakainya hukum tembak mati. Di bagian dada ini ditembak. Jadi terpidana matinya itu disuruh disuruh berbaring, tapi wajahnya itu menghadap ke tanah. Disuruh berbaring terus ditembak bagian dadanya sampai meninggal dunia. Tapi kalau di Arab Saudi enggak. Dipenggal kepalanya, dipenggal. Jadi seperti ini. Matanya itu ditutup ya. Matanya, telinganya itu ditutup. Jadi tidak ada aba-aba. 3, 2, 1. Tebas, enggak ada aba-aba. Jadi terpidana mati disuruh menunduk, setelah itu secara tiba-tiba langsung dipenggal kepalanya. Nah itu supaya apa? Supaya memberikan efek jera. Oleh karena itu hukuman mati itu bukannya kejam, tapi hukum Islam yang benar-benar ditegakkan oleh Allah SWT untuk memberikan efek jera. Ya, jadi di Indonesia nggak bisa menerapkan hukuman seperti itu. Kemarin yang kasus polisi itu juga nggak bakal jadi, padahal sudah dijatuhkan oleh hakim bahwa si Verdi Sam, ya itulah Verdi Sam itu sudah akan dihukum mati. Namun ya tidak bisa, karena apa? Karena ini bukan negara Islam. Jadi kalau di negara kita kalau punya uang ya pasti hukumnya dibeli. Jadi nggak bisa menerapkan hukuman mati di sini, nggak bisa. Kemarin pas kasus-kasus narkoba tahun 2014, 2015, 2016 itu kan Pak Presiden Jokowi
Pak Presiden Joko Widodo itu menerapkan hukuman mati. Ya, Pak Presiden Joko Widodo itu menerapkan hukuman mati. Ada Freddy Budiman ya, pada tahun 2016 itu telah dieksekusi hukuman tembak mati. Namun ya tetap saja menuai pro kontra. Katanya hukuman mati itu sadis, kejam. Padahal enggak. Coba lihat seberapa banyak pengguna narkoba di Indonesia yang sudah terjerumus, dan pada akhirnya itu ya banyak korban. Tapi orang-orang kita itu hanya melihat hukuman mati itu kejam, padahal nggak kejam. Coba lihat korban-korban yang mati karena narkoba itu banyak sekali, puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu per tahun, itu banyak sekali. Oleh karena itu hukuman mati itu bukannya kejam, tapi hukum Allah SWT yang benar-benar ditegakkan untuk memberikan apa? Untuk memberikan efek jerah. Jadi ya seperti itu sih. Jadi kata Rasulullah SAW, orang yang halal untuk dihukum mati yang saya pernah baca itu ada 3. Yang pertama karena membunuh, yang kedua karena keterkaitan dengan narkoba, dan yang ketiga karena murtad dari Islam. Jadi di negara-negara Islam seperti negara Kingdom of Saudi Arabia atau Arab Saudi itu ada non muslimnya. Jadi ada Kristen juga ada di sana, ada Kristen dan Hindu juga ada di sana di Arab Saudi. Cuman mereka itu harus, maksudnya itu non Islam harus sejak lahir. Misalnya orang Hindu itu ya sudah orang Hindu, dari lahir itu sudah orang Hindu. Tapi kalau ada orang Islam yang sengaja murtad di Arab Saudi, itu akan dikenai hukuman mati ya. Jadi di sana itu benar-benar menerapkan hukum Islam yang benar-benar ketat. Ya kayak di sini nggak bisa di sini, di negara kita nggak bisa menerapkan hukuman mati. Pasti hukumnya itu dibeli dengan uang. Oleh karena itu di negara Arab Saudi itu ketika ada hukuman mati itu di jalan itu, misalnya jalan Jenderal Sudirman itu ditutup, jalannya itu ditutup. Setelah itu ada terpidana matinya, sudah ditutup kepalanya. Setelah itu algojonya sudah menyiapkan pedang yang benar-benar tajam sekali ya, pedangnya itu sangat tajam sekali. Setelah itu ada 3 mobil, yang satu mobil dari kejaksaan untuk memberikan laporan kepada raja bahwa terpidana sudah dipenggal kepalanya. Yang kedua ada mobil dari pemadam kebakaran untuk membersihkan jenazah yang sudah dipenggal kepalanya. Itu sudah dibersihkan oleh pemadam kebakaran. Bukan pemadam kebakaran, bukan. Tapi mobil dari kepolisian yang membawa terpidana mati. Dan yang ketiga yaitu mobil dari ambulan dari rumah sakit. Itu kalau sudah dipenggal nanti dibawa ke rumah sakit. Setelah itu jenazahnya itu dimandikan selama 2 kali ya, 2 kali dimandikan. Yang pertama dimandikan untuk membersihkan dari darah-darahnya. Setelah itu kan sudah bersih ya, kepalanya sudah bersih dan badannya sudah bersih. Setelah itu dijahit, lehernya itu dijahit ya supaya nyambung lagi ya. Setelah itu dimandikan untuk yang kedua kalinya untuk menyucikan si jenazah tersebut. Setelah itu sudah suci ya, terus dikafani dan disolati. Setelah itu dikubur. Jadi di sana itu juga diperlakukan sebagaimana jenazah yang lainnya. Seperti itu, meskipun dia adalah seorang terpidana mati kasus pembunuhan, tetap saja diperlakukan
sebagaimana mestinya oleh pihak pemerintah dari negara tersebut. Jadi benar-benar di sana itu kalau ada hukuman mati itu bukannya takut, malah dipertontonkan di depan umum. Iya, di negara-negara Islam itu hukuman mati itu malah dipertontonkan. Gak kayak di kita, kalau ada misalnya hukuman mati pada tahun 2016 lalu itu secara tertutup di Nusa Kambangan. Secara tertutup ada 12 penembak jitu. Ada 15 penembak jitu, tapi yang tiga adalah peluru murni, dan yang 12 adalah peluru hampa. Jadi secara acak itu dari 15 orang penembak itu hanya 3 orang yang benar-benar peluru betulan, benar-benar ada pelurunya, itu cuma 3. Kalau di Indonesia hukuman mati itu seperti itu, dan jaraknya itu 5 meter. Jadi 15 penembak, cuman 3 peluru yang benar-benar ada pelurunya. Tembakannya itu hanya ada 3 pelurunya saja. Yang 12 itu adalah peluru hampa. Jadi cuman angin aja. Jadi seorang algojonya di Indonesia itu, tentaranya itu atau polisinya itu benar-benar seakan-akan tidak melakukan kesalahan, karena 15 penembak itu tidak tahu pelurunya itu ada di mana, seperti itu. Tapi kalau di negara Kerajaan Arab Saudi hanya ada 1 algojo, yaitu algojo hukum pancung. Pedangnya itu benar-benar panjang dan sangat tajam. Jadi itu sekali tebasan itu langsung kepala langsung gelundung itu loh. Sekali tebasan itu kepala langsung putus itu. Dan benar-benar ada 3 mobil kejaksaan, mobil polisi yang membawa terpidana mati, dan mobil ambulan. Jadi ada 3 mobil, dan jenazah tersebut dimandikan sebanyak 2 kali. Yang satu untuk membersihkan dari darah, setelah itu dijahit, dimandikan lagi yang kedua kalinya, yaitu untuk menyucikan. Setelah itu dikafani, disolati, dan dikebumikan. Jadi orang di sana itu benar-benar menerapkan hukuman Islam. Islam itu benar-benar ditegakkan di sana. Jadi ya, kalau Indonesia menerapkan hukum seperti itu, pasti nggak ada pencuri, nggak ada pembunuhan. Karena di Arab Saudi itu pencuri juga dipotong tangannya dipotong sini, bagian sini dipotong, tuh sampai benar-benar putus itu di Arab Saudi. Jadi ya di sini itu jam 10 malam itu rawan adanya pencurian, tapi di sana sampai jam 12 malam, jam 3 di Arab Saudi itu ya aman-aman aja. Perempuan keluar sampai jam 2 malam itu nggak ada apa-apa. Nggak ada preman, nggak ada begal, itu di sana itu aman aja. Nggak kayak di kita, banyak pembegalan namun hukumannya cuma 2 tahun. Padahal orang yang membegal itu korbannya itu mencoba untuk meloloskan diri, namun tidak sengaja membunuh pembegalnya. Tapi si pembegal tersebut nggak sengaja terbunuh, dan akhirnya si korban dijatuhi hukuman mati. Padahal nggak sengaja membunuh, ya karena hukum di Indonesia itu benar-benar kurang ketat gitu loh. Mana yang benar, mana yang salah itu nggak benar-benar terungkap secara pasti gitu. Oleh karena itu hukum di Indonesia itu kurang ketat. Ya, sekian saja pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.